selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semua baik-baik saja kan? Oke, tetap jaga kesehatan ya dek, karena sebentar lagi nih ujian SNBT akan berlangsung. Dan tentu saja kita perlu nih mempersiapkan beberapa hal. Dan bersama saya, Salwa Salsabila Mudian yang akan menemani adik-adik dalam proses pembelajaran literasi bahasa Inggris untuk mempersiapkan UTBK 2025. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai nih, untuk melanjutkan pembahasan soal-soal, saya akan bertanya nih kepada adik-adik. Apa nih yang harus kita lakukan ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris? Nah, tentu saja yang pertama kali yang kita butuhkan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman membaca soal terlebih dahulu, yang kedua adalah teman-teman harus pandai-pandai untuk mendapatkan keyword atau kata kunci dari setiap soalnya. Nah, dari kata kunci tersebutlah teman-teman mampu nih untuk menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Nah, setelah itu, yang ketiga adalah teman-teman ini harus mengerjakan dulu soal yang lebih mudah. Nah, soal apa itu yang lebih mudah? Seperti soal-soal yang berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata. Dan yang kedua adalah soal-soal yang berkaitan dengan reference atau rujukan kata. Nah, kenapa nih saya menyarankan teman-teman untuk mengerjakan dua tipe soal tersebut? Itu agar teman-teman hanya fokus kepada kata yang digarisbawahi atau hanya yang ditebalkan dan hanya fokus kepada suatu kalimat tertentu saja dan tidak membutuhkan untuk membaca keseluruhan isi teks ya. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata, dan yang kedua adalah soal-soal yang berkaitan dengan reference atau rujukan kata. Nah, yang kemudian tips yang terakhir adalah teman-teman itu harus mengerjakan soal dengan teknik membaca scanning maupun skimming ya. Itu agar mempermudah teman-teman nanti ketika mengerjakan soal. Dan tentu saja tips yang paling terakhir adalah do more practice. Ya, kalian harus mengerjakan lebih banyak soal lagi dan berlatih dengan waktu agar kalian bisa mengerjakan soal dengan tepat waktu selama 20 menit. Oke, does it clear? Oke, itulah beberapa tips ya ketika kalian mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Oke, baik. Apakah kalian siap nih untuk mengerjakan soal-soal? Harusnya sudah siap ya. Oke, mari kita mengerjakan soal-soal. Nah, kita baca dulu soalnya. Baru kita baca narasi teksnya. Oke, nah kalau udah kayak gini pasti teman-teman udah mulai bosan nih. Wah, kita harus menentukan paragraf mana nih. Nah, kalau teman-teman menemukan tipe soal yang seperti ini, memang ya mau tidak mau kita harus membaca keseluruhan isi narasinya. Nah, itu tadi teman-teman bisa menggunakan teknik membaca skimming maupun scanning ya. Oke, kita lihat di questions nomor 2, yang pertanyaan nomor 2, the author ya, penulis mengilustrasikan atau menjelaskan nih tentang TikTok's investment strategies in Indonesia most effectively in paragraph. Jadi maksudnya di soal nomor 2 adalah penulis mengilustrasikan investment strategies, jadi strategi ya, strategi investasi di Indonesia most effectively, jadi lebih efektif di paragraf keberapa. Nah, jadi the author illustrates TikTok's investment strategies in Indonesia most effectively in paragraph. Jadi yang menggambarkan ya atau yang mengilustrasikan strategi investasinya TikTok di Indonesia lebih efektif di paragraf keberapa? Apakah di paragraf kedua dan 5, 1 dan 4, 2 dan 4, 1 dan 3, atau 3 dan 4? Ya, kalau kita menemukan tipe soal seperti ini, sekali lagi kita harus membaca narasi teksnya ya. Nah, oke, jangan bosan ya untuk membaca. Oke, kita lanjut. Oke, di paragraf pertama, nah mau tidak mau kita ngartikan bareng-bareng nih. Nah, kalau di paragraf pertama, dia bilang kayak gini. Indonesia has banned e-commerce transactions on social media platforms. Oke, apa artinya banned?
Ban itu artinya adalah melarang. Melarang. Oke, jadi Indonesia ya melarang transaksi e-commerce di sosial media platform. Oke, the government said the move. Jadi pemerintah nih mengatakan bahwa langkah ini which takes effect immediately akan memberikan dampak ya, is aimed at protecting offline merchants and marketplaces. Nah, hal ini bertujuan untuk melindungi pasar dan pedagang offline. Nah, oke. The predatory pricing on social media platform is threatening small and medium-sized enterprises. Jadi predator ya menetapkan harga. Jadi pricing on social media. Jadi predator menetapkan harga ya. Apa artinya threatening? Mengancam ya. Mengancam. Oke. Jadi predator itu menetapkan harga di sosial media platform ya yang mengancam pengusaha atau pedagang kecil dan menengah. Jadi enterprises di sini adalah pengusaha ya. Oke. Jadi kalau di paragraf pertama ya, itu dijelaskan secara umum bahwa kalau Indonesia itu melarang nih adanya transaksi e-commerce yang terjadi di sosial media ya, di platform sosial media. Nah, hal ini ya ditujukannya kepada pemerintah. Hal ini pemerintah tujukan ya untuk melindungi pedagang dan pasar offline. Nah, untuk menghindari adanya predator yang menetapkan harga di sosial media yang mengancam pengusaha kecil maupun pengusaha menengah. Nah, itu di paragraf pertama. Nah, di soalnya tadi kan yang ditanyakan adalah TikTok's Indonesia's Strategic Investment. Nah, berarti di kalau paragraf pertama bukan ya? Nggak ada di sini dijelaskan tentang strateginya seperti apa. Oke, berarti kita lanjut lagi di paragraf berikutnya, di paragraf kedua. Nah, kalau di paragraf kedua, dia jelaskan seperti ini. The move comes just 3 months after TikTok's pledge. Apa artinya pledge? Pledge itu artinya adalah berjanji. Ya. Berjanji to invest billions of dollars Southeast Asia. Apa artinya Southeast Asia? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Oke, jadi langkah ini ya terjadi 3 bulan setelah TikTok berjanji menginvestasikan billion of dollars ya miliaran dolar di Asia Tenggara khususnya ya terutama di Indonesia. Jadi mainly ini artinya adalah terutama ya, terutama di Indonesia over the next few years. Jadi setelah ya beberapa tahun. This move is a major push to build its e-commerce platform TikTok Shop. Jadi langkah ini ya untuk mendorong langkah ini bertujuan untuk mendorong platform TikTok Shop ya, e-commerce TikTok Shop. Nah, TikTok is owned by China's ByteDance. Jadi TikTok ini dimiliki oleh ByteDance di Cina. It has ya, jadi dia punya 125 miliar active monthly users in Indonesia. Jadi ada sekitar 125 juta ya pengguna aktif di Indonesia and has been looking to translate, dan ini the large users into a my e-commerce revenue source. Jadi ceritanya di Indonesia itu ada sekitar 125 juta pengguna aktif di Indonesia, dan ini menjadi suatu langkah basisnya e-commerce, suatu langkah utama sebagai basis pengguna terbesar di negara kita. Nah, jadi kalau di paragraf kedua ini juga merupakan salah satu ya investment strategis Indonesia ya terkait dengan
TikTok Shop. Nah, berarti di paragraf 2 termasuk nih jawabannya. Karena di sini dijelaskan ya secara eksplisit bahwa langkah ini 3 bulan setelah TikTok berjanji untuk menginvestasikan ya miliaran dolar di Asia Tenggara, terutama di Indonesia setelah beberapa tahun, ya langkah ini mendorong ya terjadinya platform TikTok Shop. E-commerce-nya di Indonesia membangun e-commerce TikTok Shop di Indonesia, yang dimana kenapa ini sangat merupakan langkah yang strategis? Karena ada sekitar 125 juta pengguna aktif di Indonesia, dan ini merupakan suatu langkah yang besar ya untuk pembangunan e-commerce, e-commerce revenue source. Nah, berarti untuk strategis TikTok investment itu ada di paragraf kedua. Nah, oke, berarti kita kunci ya, berarti memang ada di paragraf kedua, bukan di paragraf pertama. Oke, kita lanjut lagi di paragraf berikutnya. Nah, kalau di paragraf ketiga, dia bilang seperti ini. TikTok Indonesia spokesperson, apa artinya spokesperson? Juru bicara ya. Juru bicara said it will pursue a constructive path forward. Jadi, TikTok Indonesia ya, jadi ada juru bicara TikTok Indonesia mengatakan bahwa ini merupakan langkah yang konstruktif. He also was deeply concerned with the announcement. Jadi dia juga sangat prihatin ya. Jadi concern di sini artinya adalah prihatin. Jadi dia sangat prihatin dengan pengumuman yang ada, dan in particular dan khususnya kepada how it will impact the livelihoods of the 6 million local sellers active on TikTok Shop, dan bagaimana dampaknya terhadap apa artinya livelihoods. Ini artinya adalah mata pencaharian. Oke, jadi he also deeply concerned with the announcement and in particular. Jadi dia nih juru bicaranya juga ya sangat prihatin terhadap pengumuman yang ada, dan in particular dan khususnya kepada how it would impact the livelihoods of the 6 million local sellers active on TikTok Shop. Jadi bagaimana dampaknya nih mata pencaharian terhadap 6 juta pengguna 6 juta ya local seller yang aktif di TikTok Shop. Oke, apakah ada di paragraf ketiga jawabannya tentang strategis Indonesia investment? Tidak ada ya, maka kita lanjut lagi di paragraf berikutnya. Oke, di paragraf berikutnya, paragraf keempat. Oke, Indonesia Trade Minister Zulkifli Hasan told reporters that the regulation is intended to ensure fair and just business competition. Jadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kepada reporters that the regulation, ini artinya peraturan, ya, is intended to ensure fair and just business competition. Jadi Menteri Perdagangannya kita nih, Zulkifli Hasan mengatakan ya kepada reporter bahwa regulasi tersebut dibentuk ya atau peraturan tersebut dibentuk untuk memastikan perdagangan atau persaingan bisnis yang adil dan jujur ya. Oke. Lanjut lagi. It was also intended to ensure data protection of users. Jadi peraturan tersebut atau regulasi tersebut dibentuk untuk memastikan atau untuk melindungi pengguna data ya, untuk melindungi pengguna data. He warned of letting social media become an e-commerce platform, shop and bank all at the same time. Jadi tapi dia juga ya tidak prihatin atau tidak membiarkan bahwa untuk membiarkan sosial media itu ya e-commerce and platform shop and bank at all the same time. Jadi untuk tidak membiarkan semua platform ini dari TikTok Shop, bank itu menjadi e-commerce dalam satu waktu. Nah, kira-kira di paragraf keempat ini apakah langkah yang strategis terhadap Indonesia investment? Ya,
ini merupakan langkah yang strategis ya, karena dibentuknya regulasi yang dimana untuk memastikan bahwa bisnis itu akan fair, akan adil, dan jujur. Dan juga itu regulasi tersebut dibuat atau dibentuk agar melindungi data dari pengguna ya. Nah, keyword of Latin social media become an e-commerce platform, shop, and bank at all the same time. Maka jawaban yang paling tepat ada di paragraf mana? Betul sekali, ada di paragraf kedua dan di paragraf keempat. Nah, kalau ingin memastikan lagi, kita lihat ya di paragraf berikutnya. Oke, the new regulation also requires a commerce platform in Indonesia to set a minimum price ya, jadi of $100. Jadi regulasi ini ya meminta untuk platform Indonesia itu menetapkan harga yang minimum sekitar $100. This applies for certain items that are directly purchased from abroad. Nah, ini juga berlaku nih untuk barang-barang tertentu yang ada di luar negeri. Ya. Luar negeri, all products offer also should meet local standards. Jadi semua produk juga tuh ditawarkan yang seharusnya itu menggunakan lokal standar. Oke, apakah ada di paragraf kelima? Tidak ada ya. Berarti kita lanjut lagi di paragraf berikutnya. Di paragraf ke-6, Indonesia transactions Indonesia amounts to nearly 52 billion last year and of 5% took place on TikTok. Jadi ada e-commerce transaction di Indonesia itu mendekati 52 miliar ya tahun lalu, dan 5% itu ditempati oleh TikTok. Nah, Indonesia is among the few markets where TikTok has launched TikTok Shop. The company seeks to leverage its all larger user base in the country. Jadi pengguna TikTok itu adalah pengguna yang terbesar ya di TikTok. Nah, oke. Jadi apakah ada di paragraf ke-6? Tidak ada ya jawabannya. Maka yang paling tepat itu tadi paragraf berapa? 2 dan 4. Oke. Jadi, the author illustrate TikTok's investment strategies in Indonesia most effectively in paragraph 2 and 4. Oke, does it clear? Jadi, kalau paragraf kedua tadi, ya kita lihat lagi kalau misalkan teman-teman masih agak bingung. Ya, kalau di paragraf kedua, kalau di paragraf kedua, di sini lebih menjelaskan bahwa ada nih langkah yang diambil oleh TikTok ya setelah berjanji untuk menginvestasikan sekitar beberapa miliar dolar ya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Nah, langkahnya itu adalah mereka membangun e-commerce platform TikTok Shop. Nah, yang dimana itu ada di yang mana pemiliknya adalah ByteDance China. Dan kenapa mereka mengambil langkah yang sangat besar di Indonesia? Karena di Indonesia memiliki 125 juta pengguna aktif di Indonesia, di TikTok ya, di TikTok. Nah, maka dari itu kenapa terjadinya strategis investment TikTok di Indonesia. Nah, kemudian dibentuklah regulasi. Maka dibentuklah regulasi, dan penjelasan regulasinya itu ada di paragraf keempat nih teman-teman. Di mana Zulkifli Hasan mengatakan bahwa regulasi itu dibentuk ya agar memastikan persaingan bisnis itu adil dan jujur. Nah, it was also to ensure that peraturan ini juga dibentuk ya, regulasinya juga dibentuk untuk memastikan perlindungan data bagi pengguna. Nah, oleh sebab itu, kenapa nih kalau di paragraf kedua dan 4 itu merupakan langkah strategis dari investment TikTok di Indonesia. Oke, does it clear? Sampai sini paham ya? Oke, sekian dari saya. Semoga apa nih yang kita bahas pada hari ini, pengerjaan soal-soal hari ini mampu ya membantu teman-teman saat mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris nanti untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.